peserta untuk tidak mengaktifkan mode unmute pada mode yang tertera di Zoom dan memastikan bahwa mikrofon dalam keadaan tidak menyala selama acara berlangsung agar dapat mendengarkan serta menyimak materi yang diberikan pembicara dengan tenang dan seksama guna memperlancar acara ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagaimana? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam, marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat, Bapak Ketua Jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Bapak Dr. Nursama Heru Apriantoro, SSI, MSI. Yang terhormat, Ibu Kemahasiswaan Jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Ibu Retno Prawestri, SSI. Yang terhormat, pembicara kita di acara kegiatan kuliah tamu perkembangan teknologi radiologi jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II tahun 2021 pada hari ini, Bapak Azwar Arlis. Yang saya hormati, dosen dan staf jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, serta para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap hadirin. Para hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aura Firgita. Saya di sini sebagai MC pada kegiatan kuliah tamu Perkembangan Teknologi Radiologi, jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II tahun 2021. Berikut ini, saya akan membacakan susunan acara kegiatan kuliah tamu Perkembangan Teknologi Radiologi, jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II tahun 2021 dengan tema Basic Cath Lab. Yang pertama, ada pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, ada penutupan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara pada hari ini dapat kita lalui dengan lancar, serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pemaparan materi akan disampaikan dalam satu sesi dengan satu topik dan satu narasumber yang luar biasa. Adapun topik yang akan dikaji dalam acara kuliah tamu pada kesempatan kali ini yaitu Basic Cath Lab yang akan dipaparkan oleh Bapak Azwar Arlis. Beliau merupakan lulusan ATRO Departemen Kesehatan tahun 2001 dan berprofesi sebagai Clinical Application Specialist di PT Philips Indonesia Komersial. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita. Kepada Bapak Azwar Arlis, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aura. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang sudah diberikan. Oke, pada sesi kali ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai CAT-LAB Basic. Jadi mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan menambah pengetahuan untuk teman-teman mahasiswa apabila nanti sudah selesai kuliahnya di Atro. Jadi saya akan mulai saya memperkenalkan diri tahun 2001 dari Atro. Dulu Atro namanya, sekarang Poltekkes. Kemudian saya bekerja di rumah sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Menteng Mitra Via dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kemudian pada tahun 2012 sampai saat ini saya bekerja di PT Philip sebagai Clinical Application Specialist untuk CAT-LAB. Jadi ada beberapa pelatihan yang memang mewajibkan sebagai clinical specialist yang sudah tentu ini untuk menambah skill dan kemampuan sebagai trainer. Saat ini saya mengambil kuliah lagi, tapi bukan jurusan yang linear, karena belum ada D4 CAT-LAB. Jadi saya ngambil di Binus University di bidang bisnis manajemen. Mungkin seperti itu. Ya, saya langsung ke materi ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau langsung bertanya boleh, tidak perlu menunggu sampai materi selesai. Jadi jika ada yang memang langsung ingin ditanyakan, boleh langsung diskusi seperti itu. Jadi sejarah daripada tindakan CAT-LAB ini yaitu dimulai dari Werner Forssmann. Ini adalah seorang dokter kardiologi. Jadi dia mencoba memasukkan kateter itu ke dalam badannya sendiri melalui tangan, lalu melalui alat fluoroskopi. Ini pada tahun 1929. Lalu di tahun berikutnya ada namanya Dr. Sven Ivar Seldinger, tahun 1953, ini radiolog. Nah, dia memperkenalkan teknik Seldinger, bagaimana puncture untuk mencari akses arteri. Kemudian ada lagi berikutnya itu mengenai subtraction angiography. Jadi waktu itu masih manual, pada tahun 1962 tekniknya masih manual. Kemudian barulah mulai ditemukan digital subtraction angiography di tahun 1970. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah banyak penemuan-penemuan dari mulai pertama kali ditemukan ronsen itu sendiri, lalu kemudian dilanjutkan dengan teknik-teknik bagaimana bisa mengobati pasien secara minimal invasif. Ya, ini adalah angiografi. Jadi angiografi ini yang digunakan untuk menggambarkan pembuluh darah dan organ di tubuh dengan cara menyuntikkan kontras. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, gambar ini akan terlihat pembuluh darahnya jika diinjek kontras. Nah, itu angiografi. Berikutnya CAT-LAB. Jadi CAT-LAB itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari catheterization laboratory. Jadi ini adalah ruangan pemeriksaan di suatu rumah sakit,
ruangan pemeriksaan ini dilengkapi dengan alat interventional X-ray system. Seperti ini alatnya, yang digunakan untuk menggambarkan arteri dan organ tubuh. Kemudian ini tadi angiografi. Angiografi ini pada prinsipnya ketika tindakan, parameter yang harus dipilih oleh teman-teman radiografer itu ada dua, yaitu kardio dan DSA. Jadi kalau menu kardio ini untuk dokter jantung. Jadi organnya bergerak, kemudian injek kontras. Jadi sambil bergerak itu tidak akan menyebabkan blur. Gambarnya memang parameternya sudah disesuaikan untuk kardio. Akan tetapi jika ya, maaf, permisi Bapak, untuk layarnya kepotong ya Pak, di share screen-nya. potong ya? Iya Bapak. Kepotong, oke. Saya coba stop dulu. Displaynya jangan dua, Mas Azwar, displaynya satu aja, yang main ininya, monitornya. Coba ya. Kalau gini, udah kelihatan full? Sudah terlihat. Oke. Ini terlihat full? Belum full. Belum full ya? Di slideshow, Mas Aswar. Bisa di slideshow dulu Pak. Oke, sebentar. Ini sudah slideshow tapi dia ke monitor sebelah ya. Ya, kan ya. Mohon maaf, Azwar mungkin dikirim aja filenya ke panitia biar panitianya yang share screen aja mungkin. Sebentar saya Bapak, mungkin kalau tidak bisa, untuk filenya bisa dikirimkan ke panitia, ya. jadi kami yang akan bantu share screen-nya. Coba, ya. Soalnya filenya cukup besar ya, jadi coba saya ini lagi. Mudah-mudahan bisa. Sebentar, sedang loading.
Saya slideshow. Apakah sudah terlihat full? Sudah Mas Aswar. Ya, Coba dipindah ya. slide Mas. Coba dipindah slide Mas. Bentar Mas. Digeser ke bawah coba. Oke, full. Oke, sudah full ya Pak? Ya, mohon maaf. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, tadi sampai di sini ya. Jadi di rumah sakit yang dilengkapi dengan alat interventional X-ray-nya yang digunakan untuk menggambarkan pembuluh darah dan organ tubuh. Jadi ini untuk diagnostik dan juga bisa untuk terapi. Kemudian di dalam suatu pemeriksaan angiografi itu ada 2 parameter pilihan, yaitu kardio dan DSA atau vaskular. Jadi kalau kita lihat di sini, pada mode kardio itu gambarannya bergerak. Tapi kalau untuk DSA itu tidak boleh bergerak. Jadi ini untuk pembuluh darah yang, kalau untuk kardio itu untuk pembuluh darah yang dinamis. Kalau untuk yang DSA itu untuk gambaran yang statis. Jadi dia harus diam, tidak boleh bergerak. Kalau bergerak maka akan terlihat tulangnya atau soft tissue yang lain. Dan bisa juga akan mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi kurang jelas. Itu prinsip dasarnya di dalam suatu tindakan di cath lab. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah, jadi kateterisasi ini adalah metode untuk memasukkan semacam tubing kecil, itu dimasukkan ke dalam arterinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 2 akses, yaitu melalui radial arteri dan melalui femoral arteri. Ini contoh adalah melalui radial arteri. Jadi pasiennya dianestesi lokal dulu sebelum dimasukkan seat, kita sebutnya seat-nya. Jadi dipalpasi dulu, diraba dulu, kemudian dimasukkan lokal anestesi. Jadi pasiennya tetap sadar pada saat tindakan. Lalu, nah ini adalah needle-nya, needle puncture-nya. Jadi ini harus masuk ke dalam pembuluh darah arteri yang ditandai dengan keluarnya darah, ya seperti ini. Kalau dia masuk di vena, maka dia harus mencari sampai pembuluh darah arterinya keluar. Nah, setelah arterinya didapat, baru dimasukkan wire pendeknya. Nah, ini wire pendeknya dimasukkan. Pada proses seperti ini, radiografer itu harus fokus pun terhadap beja dan gantry siam. Ya, kita lihat ini sudah masuk wire-nya, kemudian needle-nya dicabut, baru kemudian dimasukkan introducer seat. Ini namanya introducer seat. Jadi untuk radial dan femoral itu berbeda, panjangnya, diameternya juga berbeda. Nah, ini prosesnya ini, introducer seat sudah masuk, kemudian selanjutnya dokter akan memasukkan kateter sampai ke organ yang dituju, bisa ke jantung, ke pembuluh darah yang lainnya.
seperti yang kita tahu bahwa modality ini semua adalah modality diagnostik imaging, dari mulai MRI, CT scan, kemudian ada treadmill, ada X-ray, kemudian ada echo atau ultrasound, pasien monitoring. Jadi dari hasil diagnostik ini, jika ditemukan suatu kelainan pada pasien, misalkan CT scan jantung, jika ditemukan stenosis pada pembuluh darah koroner, ataupun misalkan ditemukan aneurisma pada pembuluh darah di kepala, maka pengobatan berikutnya itu adalah dengan menggunakan modality yang disebut dengan cath lab ini. Jadi semua yang didiagnostik dengan menggunakan modality tadi, maka bisa dilakukan diagnostik lanjutan dan terapi atau pengobatan dengan menggunakan alat cath lab. Akan tetapi tetap jika memang tidak memungkinkan untuk dilakukan di cath lab, pastinya akan dirujuk untuk surgery atau bedah. Tapi untuk tren sekarang dengan berkembangnya teknologi, maka semua tindakan bedah diusahakan semaksimal mungkin untuk dilakukan di cath lab. Sehingga sampai saat ini memang cath lab ini cukup menjadi penting di suatu rumah sakit dalam hal pelayanan ke pasien. Jadi dengan cath lab ini selain untuk mendiagnostik jika terjadi ada keraguan dengan menggunakan modality CT atau MRI, maka dengan cath lab itu hasil akurasinya bisa 100%. Dan juga bisa untuk terapi atau pengobatan. Artinya bukan mesinnya yang mengobati ya, tapi jadi yang terapi yang dimaksud itu adalah device-nya yang akan dimasukkan. Contohnya kalau misalkan ada pasien koroner, stenosis, nah itu harus dipasang stent. Untuk pemasangan stand-nya perlu guidance-nya, perlu gambaran X-ray-nya. Nah, jadi alat ini hanya sebagai guidance. Seperti itu. Nah, cath lab itu sendiri ada banyak macamnya. Jadi berdasarkan gantry mounting sistemnya, berdasarkan tipe jenis C-arm-nya sendiri, lalu berdasarkan tipe detektornya. Jadi kalau berdasarkan dari gantry mounting sistemnya sendiri, itu ada yang floor, artinya dipasang di bawah, dan ceiling, dipasang di atas. Jadi nanti kalau teman-teman radiografer, ini masih mahasiswa ya? Belum radiografer ya? Saya lupa kadang. Betul nggak? Halo? Di sini ada mahasiswa sama mahasiswa alih jenjang, Pak. Oh, iya. Takutnya saya salah ini kadang-kadang suka lupa gitu, radiografer. Saya sering kasih tradernya saya ke radiografer sih, jadi kadang agak lupa gitu kalau ke mahasiswa. Jadi nanti jika teman-teman mahasiswa menemukan di suatu rumah sakit cath lab-nya ada tipenya yang floor, ada yang ceiling. Jadi bisa dilihat dari gantry-nya. Jadi yang ini dipasang di lantai, yang satunya lagi dipasang di langit-langit. Jadi kemampuannya berbeda. Kalau yang di lantai itu tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berputar sedikit. Tapi kalau yang ceiling ini dia bisa kita parkirkan gantry siamnya. Kemudian dari sisi siamnya itu sendiri, ada yang single plane atau monoplane dan biplane. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 C-nya. Jadi kalau nanti rekan-rekan mahasiswa ketemu di ruangan cath lab ada yang tipenya seperti ini, 2 siamnya, berarti ini biplane system. Kemudian ada detektornya lagi dibagi 2, ada detektor yang kecil, ada detektor yang menengah, ada yang sedang. Jadi detektor ini
tergantung kebutuhan di suatu rumah sakit. Jadi kalau dokter jantung mungkin dia lebih senang pakai detektor kecil, kalau dokter radiologi lebih senang dengan detektor yang besar. Nah, angiographic projection ini merupakan satu-satunya, bukan satu-satunya, artinya skill yang dibutuhkan oleh radiografer dalam membantu tindakan di cath lab. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah istilahnya ini agak bingung mungkin kalau nanti teman-teman sudah bekerja kalau menggunakan X-ray, itu pada prinsipnya kalau X-ray-nya dari belakang pasien dengan detektor di depan, ini biasanya gambarannya akan menjadi PA. Tapi untuk alat fluoroskopi, SIAM, dan cath lab, posisi seperti ini gambarannya bukan PA, tapi menjadi AP. Jadi terbalik ya. Jadi itu yang membedakan hasil gambaran fluoroskopi dengan gambaran X-ray. Jadi ini IP projection, jadi ini istilah IP projection. Kemudian ada istilah cranial caudal projection. Jadi si arm-nya ini bisa berputar seperti ini, kranial atau kaudal. Jadi kalau kranial detektornya mengarah ke kepala, kalau kaudal mengarah ke kaki. Kalau lihat dari samping seperti ini. Ya, ini contoh kranial 30 derajat, kemudian kaudal 20 derajat. Kemudian ada lagi istilah LAO projection. Jadi kalau kita lihat di sini pasien posisi seperti ini, kalau kita lihat dari view kaki, kiri pasien itu adalah sebelah sini, kanan pasien sini. Maka jika detektornya berputar ke kiri pasien berarti itu LAO. Kalau ke kanan pasien berarti sebaliknya LAO. Ini contohnya seperti ini. Kemudian bisa juga ada dua projection di saat yang bersamaan, yaitu LAO cranial projection seperti ini contohnya. LAO kemudian dia di cranial seperti itu. Ini biasanya untuk tindakan jantung ya. Untuk proyeksi-proyeksi yang cukup banyak ini karena untuk koroner itu perlu lebih spesifik gambaran koronernya. Nah, ketika radiografer itu melakukan proyeksi, maka ada satu tombol. Ini semua merek sama, jadi ada satu tombol untuk pergerakan. Jadi jika didorong tombol ini ke atas, itu jadinya LAO. Jika tombol ini kita dorong ke bawah, dia menjadi RAO. Kemudian jika tombol ini kita dorong ke kiri, dia menjadi kranial, dan sebaliknya menjadi kaudal. Itu prinsip dasarnya. Ini prinsip dasarnya untuk radiografer di cath lab. Nah, jadi perbedaan di cath lab dengan dari sisi workflow-nya berbeda. Kemudian dari sisi tim, karena kalau di diagnostic imaging itu biasanya radiografer hanya sendiri yang masukin pasien, kemudian yang memposisikan pasien, kemudian input data, kemudian scanning, lalu print sampai selesai. Nah, itu biasanya sendiri. Tapi kalau di cath lab ini itu ada tim perawat, ada tim dokter yang masing-masing mempunyai peran di cath lab. Jadi kalau untuk radiografer lebih ke persiapan di alat cath lab-nya itu sendiri. Kemudian teman-teman radiografer juga akan berkolaborasi dengan dokter, dengan perawat, ada cardiovascular technician juga. Nah, di situ masing-masing akan menjalankan perannya.
Nah, itu yang membedakan dengan yang di Departemen Diagnostic Imaging. Kemudian tindakan yang dilakukan itu cukup beresiko tinggi, jadi perlu skill khusus, perlu pelatihan sebelum menjalankan alat di cath lab. Jadi nggak bisa misalkan belum pernah di cath lab tiba-tiba harus mengoperasikan di cath lab dengan pasien sebenarnya, itu nggak boleh, tidak bisa. Pastinya dokter tidak akan mengizinkan karena semua yang bekerja di cath lab itu harus pelatihan, termasuk dokternya, termasuk perawatnya. Nah, untuk kebutuhan di cath lab itu sendiri, jadi ada ruangan cath lab. Jika di suatu rumah sakit membutuhkan instalasi cath lab, jadi yang harus disiapkan itu adalah ruangan cath lab-nya. Ada persyaratan sendiri untuk ukurannya dari mulai tinggi plafon, kemudian lebar, panjang, minimal itu ada ketentuan dari Bapeten. Kemudian berikutnya adalah alat cath lab-nya itu sendiri. Jadi cukup ada beberapa merek yang saat ini ada dari GE, Siemens, Philips, ada dari Toshiba juga, jadi atau Canon. Nah, itu alat untuk cath lab-nya dengan berbagai macam spesifikasi ya tentunya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit. Lalu berikutnya itu adalah timnya. Jadi harus ada timnya, harus ada dokternya, harus ada perawatnya, harus ada radiografernya. Jadi kalau tidak ada dokter ya nggak bisa jalan. Kalau nggak ada perawatnya juga nggak bisa jalan. Nah, saat ini memang tanpa dulu radiografer itu hampir jarang yang di cath lab, tapi sekarang ini sudah mulai berkembang. Jadi ada ketentuan dari Bapeten bahwa radiografer harus ikut di dalam tindakan di cath lab. Ruangan di cath lab, jadi ada ruangan operator, ada ruangan pemeriksaan, kemudian ruang RR-nya, lalu ruang untuk ganti baju dokter, staff, lalu ruang teknikalnya sendiri, kemudian ruang untuk area cuci tangannya. Karena memang tindakan ini harus posisinya semi steril, jadi dokter harus cuci tangannya di area di cath lab. Nah, ini adalah contoh ruangan pemeriksaan. Jadi ruangan pemeriksaan ini harus sudah dilengkapi dengan ada lemari, kemudian ada oksigennya, kemudian ada troli steril, non steril, kemudian ada alat defib ini untuk jika terjadi kondisi pasien shock, jadi perlu alat emergensi seperti ini. Nah, berikutnya ini adalah consumable aksesoris yang cukup banyak di cath lab. Jadi dari mulai trolinya, kemudian device-device yang diperlukan setiap tindakan. Kemudian ada troli emergency juga. Kemudian ini adalah storage-nya untuk lemari penyimpanan alat-alat itu sendiri. Jadi lemarinya memang bisa dipesan khusus untuk bisa diletakkan kateter, untuk balon, stand, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat ini juga sudah ada penyimpanan untuk apron seperti ini, jadi tidak digantung, tapi diletakkan di rak seperti ini. Lalu ini adalah untuk tempat sampah yang standarnya itu sekitar 1 meter tingginya, cukup besar, jadi nggak bisa pakai tempat sampah yang kecil. Lalu ada alat lainnya yaitu untuk pressure bag, untuk pad slide ini untuk memindahkan pasien dari meja ke brankar. Lalu ini adalah dingklik atau
untuk pasien jika mau ke meja. Kemudian ini consumable yang digunakan di cath lab. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya, ada introducer sheet, ini ada berbagai macam ukuran, kemudian ada berbagai macam tipe untuk radial dan femoral itu berbeda, kemudian ada jenis-jenis kateternya juga. Kalau untuk kateter jantung itu berbeda dengan kateter untuk cerebral. Kemudian ada kateter untuk peripheral, jadi banyak sekali macam yang JR, JL, lalu ada wire-nya juga bermacam-macam ukuran-ukurannya. Kemudian ini TR band untuk pos tindakan, jadi pasien ditekan menggunakan TR band ini. Nah, indiflator ini untuk seperti pompa, ini untuk memompa stent pada saat stentnya sudah terpasang. Kemudian manifold ini untuk membantu membuat cabang dari spade-nya ke kateter. Ya, ini contoh stent ya. Ini salah satu contoh bentuk stent yang dipasang di koroner. Ukurannya seperti ini, sangat kecil sekali. Itu diameternya mulai dari 1,5 mili sampai sekitar rata-rata 3 mili, 4 mili diameternya. Dengan panjang itu maksimal itu sekitar bisa sampai 35 mili. Nah, ini adalah balonnya, balon. Jadi kalau mau melebarkan stand-nya ini harus di dalam balon. Ini contoh device-nya ya. Nah, pastinya untuk di cath lab kita harus mengetahui bagaimana arterial system di dalam tubuh. Jadi makanya yang saya tahu kita ada belajar mengenai anatomi fisiologi. Jadi ini sangat berguna nanti pada saat kita bekerja di cath lab. Jadi kita sudah tahu ini arteri dari mulai arteri cerebral, subclavia, aorta, femoral, kemudian arteri tibialis. Ini semua yang akan kita perlu ketahui pada saat bekerja di cath lab. Ya, ini kalau ini penanya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuluh darah koroner. Jadi kalau kita lihat di sini ada penyempitan. Jadi dengan mengetahui ada penyempitan seperti ini, kalau kita lihat di sini hampir putus ya. Jadi kalau kita lihat ini hampir 95% lebih penyempitannya, sehingga pembuluh darah yang sempit ini harus dipasang stent. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi penyebab penyempitannya itu biasanya mulai dari ada trombus, kemudian nempel sedikit-sedikit, lama-lama. Kemudian untuk yang di kepala, ini contohnya seperti ini. Ini untuk arteri cerebralis, itu biasanya aneurisma untuk kasusnya. Ini kalau kita lihat di sini ada aneurismanya di sini. Kemudian untuk di aorta, aneurismanya seperti ini. Ini kita sebutnya yang triple A, abdominal aortic aneurysma. Jadi kalau kasus seperti ini dipasang stent juga, tapi khusus untuk aorta. Diameternya jauh lebih besar. Kemudian ini untuk patologi berikutnya ada AVM. Jadi AVM ini ada
hubungan atau koneksi antara arteri ke vena yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka tindakannya juga di cath lab. Ini contoh AVM, ini hasil gambaran MRI ya. Kalau kita lihat di MRI, gambarannya seperti ini. Nah, maka tindakan selanjutnya dilakukan di cath lab. Ya, ini sekedar pengetahuan aja untuk anatomi jantung. Jadi di jantung itu ada anatomi, ada sirkulatori, kemudian ada kelistrikan. Jadi ini memang yang lebih memperdalam ini adalah teman-teman perawat. Tetapi mungkin teman-teman radiografer atau calon radiografer ini juga harus mengetahui basic anatomi daripada jantung itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui ada 4 ruang chamber di jantung, RA, right atrium, left atrium, kemudian right ventricle, left ventricle. Kemudian kalau kita lihat di sini gambaran anatomi jantung itu bentuknya seperti ini kalau dilihat di fluoroskopi. Pada prinsipnya ketika di fluoro, gambaran soft tissue ini hampir tidak kelihatan. Jadi memang yang bisa terlihat hanya pada saat diinjek kontras. Nah, kemudian juga ada katup-katup di jantung itu. Ada katup aortik, ada katup pulmonal, katup aortik, trikuspid, kemudian bikuspid. Dari LA ke LV. Kemudian ini ada cardiac cycle juga, yaitu diastole dan sistole. Ini sebenarnya yang penting cukup tahu aja. Kemudian yang paling penting ini bisa mengetahui anatomi koroner jantung yang terdiri dari yang utamanya itu ada 3. Dari LCA itu bercabang 2 menjadi LAD dan LCX, lalu yang satu lagi RCA, right coronary artery. Nah, ini ada circulatory system juga. Jadi dari mulai masuk pembuluh darah dari vena cava superior, lalu masuk ke right atrium, kemudian right ventricle melewati katup trikuspid, lalu masuk ke pulmonal artery melalui katup pulmonal, lalu dari pulmonal artery akan ke paru-paru. Jadi ini vena ya, venanya ke paru-paru, lalu dari paru-paru hirup oksigen, maka akan masuk menjadi arteri melalui 4 vena pulmonaris, kemudian melalui left atrium, kemudian melewati katup mitral, lalu ke left ventricle, kemudian melewati katup aortik, lalu ke aorta dan ke seluruh tubuh arterinya. Jadi ke arteri cerebral, arteri periferal, aorta. Nah, ini perjalanannya seperti ini, circulatory system. Lalu ada juga mengenai kelistrikan jantung. Jadi kelistrikan jantung ini prosesnya itu dari sinus node, kemudian mengirimkan sinyal ke AP node, dan seterusnya sampai ke berkas Purkinje. Ya, kelistrikan jantung tadi akan menghasilkan gambaran EKG-nya, elektrokardiogram. Nah, untuk view koroner itu sendiri ada beberapa view, contohnya seperti ini. Jika RAO caudal view, LAD-nya seperti ini, LCX-nya seperti ini. Itu normalnya biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya jika spider view, LAD-nya pasti mengarah ke kiri ke sini, kemudian LCX-nya ke arah kanan sini. Ya, ini sama. Nah, ini adalah gambaran
daripada cath lab imagingnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya LCA, dua gambar ini adalah left coronary artery, tapi dengan proyeksi yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, ini right coronary artery. Jadi kalau kita lihat di sini, ini biasanya posisinya LAO, jadi LAD-nya ke sini, kemudian LCX-nya ke sebelah sini. Ketika diputar ventrisiumnya itu, maka anatomi proyeksinya juga akan berubah. Jadi LAD-nya ke sini, LCX-nya ke bawah sini. Untuk koroner lebih gampang, kita lihat seperti huruf C, itu berarti right coroner. Nah, dia ada percabangan ke PDA dan posterolateral. Kita harus teman-teman mahasiswa bisa paham mengenai superior view, inferior view, kemudian istilah lateral, kiri, kanan. Nah, ini yang pastinya ini akan jadi basic fundamental, bukan hanya di cath lab, tapi di CT atau MRI atau X-ray, pastinya itu akan menjadi terminologi sehari-hari. Nah, seperti ini, anterior view, front, back, lateral view itu seperti ini, kemudian axial view itu seperti apa, coronal view, sagittal view. Nah, ini memang seperti ini gambarnya. Jadi bukan hanya di cath lab, di X-ray, di CT atau MRI, ini fundamental terminologi dasar gambaran imaging. Kemudian ini sama, jadi kalau kranial itu menuju ke arah kepala, kaudal itu menuju kaki, jadi seperti itu. Kemudian rotasi itu dari kiri ke kanan, angulasi dari kepala ke kaki. Kemudian ada istilah RAO, LAO juga. Ini contoh gambaran cath lab dengan posisi AP 0 derajat seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat sumber X-ray-nya, itu cupnya di bawah, detektornya di atas. Kemudian posisi ini adalah lateral view, lateral 90 derajat. Kemudian posisi ini kaudal kranial, jadi dari kaki ke kepala. Nah, ini sebaliknya kranial. Jadi kita bisa lihat posisi detektornya aja dilihat, kalau dia mengarah ke bawah itu kaudal, kalau dia mengarah ke kepala itu kranial. Nah, ini contoh LAO seperti ini, RAO itu seperti ini. Ya, ini contoh gambaran kalau misalkan cath lab itu berputar. Jadi kalau misalkan dia LAO kranial, maka anatominya akan seperti ini, dan seterusnya. Jadi pastinya akan setiap proyeksi akan anatominya sendiri pun akan berubah. Bentuknya akan berubah. Dari tadinya yang di LAD di sini, kalau diproyeksikan seperti ini, RAO kranial, maka LAD-nya jadinya seperti ini. Nah, ini contoh prosedur one workflow-nya yang di cath lab itu ada dua, jadi ada kardio dan vaskular. Kardio itu juga banyak macamnya, jadi ada diagnosis, ada elektrofisiologi, ini berkaitan dengan kelainan listrik. Yang tadi kalau kita sempat lihat itu ada elektriknya, jantung. Lalu untuk vaskular itu mulai dari kepala sampai kaki, itu vaskular. Ya, ini contoh pemasangan, jadi ada aneurisma di aorta abdominal, jadi ini contoh pemasangan stent. Ya, ini contoh kasus juga kalau AVM, ada koneksi dari arteri ke vena. Kemudian ini contoh kasus
tumor. Jadi kalau ada tumor di hepar, itu kita bisa menggunakan cath lab dengan prosedurnya dinamakan TACE, jadi trans arterial kemoembolisasi. Jadi tumornya itu kita cari feeding arteri yang memberikan makan ke tumor, lalu kita tutup di embol istilahnya. Jadi kalau dulu itu kalau ada tumor seperti ini harus dibedah, tapi saat ini dengan teknologi yang ada di cath lab semuanya tindakan minimal invasif semua. Ya, ini contoh tindakan untuk kardio. Coba gambarnya bergerak. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini gambaran jantung, kemudian ini gambaran DSA cerebral. Lalu yang paling kanan ini adalah gambaran untuk periferal. Nah, di cath lab itu sendiri memang banyak profesi yang bekerja di sana, dari mulai dokter, interventional physician-nya, dokternya itu sendiri pun berbagai macam spesialis, jadi dari mulai dokter kardiologis, radiologis, neuro, onkologi, ada dokter bedah juga, vaskular. Kemudian untuk perawatnya itu mereka harus pelatihan. Jadi pada saat tindakan mereka ada yang berperan sebagai scrub atau asisten dokternya. Jadi scrub ini dia steril, kemudian ada yang sebagai sirkulator. Nah, semua tim ini harus pelatihan dan mempunyai sertifikasi atau sertifikat yang kompeten. Nah, workflow-nya untuk di cath lab itu ada seperti ini kalau di schedule, artinya dijadwalkan ya. Jadi pasien dari mulai datang rujuk untuk ronsen atau CT scan, kemudian jika memang ada kelainan di CT scan atau MRI, lanjut kemudian di perjanjian dengan tim cath lab, kemudian dilakukan tindakan, selesai tindakan bisa masuk ruang rawat lagi lalu pulang. Nah, jika terjadi sesuatu di cath lab, maka akan masuk kamar operasi. Misalkan ada device yang tertinggal secara tidak sengaja, misalkan wire-nya itu nggak kepegang, jadi masuk ke dalam pembuluh darah dan nggak bisa diambil. Nah, itu otomatis harus masuk ke kamar operasi. Tapi ini sangat jarang terjadi. Tapi tetap perlu kewaspadaan dalam tindakan di cath lab. Nah, untuk workflow berikutnya itu adalah emergency. Jadi pasien datang dengan tiba-tiba, bisa dengan stroke atau serangan jantung, maka di emergency tetap harus dilakukan prosedur pengecekan lab dan cek ECG, lalu konfirmasi dengan tim cath lab. Kalau memang tim cath lab-nya tidak di tempat atau libur atau malam hari, ya harus mereka dihubungi. Kemudian setelah tim cath lab-nya siap, lalu dilanjutkan dengan tindakan di cath lab, selesai sama, kemudian di RR atau ICU pasien pulang. Jadi ada 2 workflow yang kemungkinan bisa dilakukan di cath lab. Jadi untuk persiapan pre-cath-nya itu seperti sama seperti tindakan yang di CT scan ya. Jadi kita harus cek administrasinya, persiapan pasien, penjelasan prosedur ke pasien dan keluarga. Kemudian kalau untuk di cath lab itu ada obat-obatnya. Ya, ini memang sebenarnya tim perawat sih yang melakukan pengecekan, tapi kadang-kadang kalau perawatnya sibuk minta tolong radiografer juga.
untuk melakukan pengecekan ini. Nah, kemudian untuk persiapan device-nya itu seperti ini, jadi cukup banyak consumable-nya, alat-alat yang harus disiapkan. Ya, ini contoh persiapannya seperti ini. Jadi teman-teman perawat menyiapkan alat-alat sterilnya, kemudian radiografer menyiapkan alat cath lab-nya, input data pasien, kemudian nanti sebelum tindakan harus pakai apron. Jadi semua yang akan seperti ini, dokternya, tim perawat scrub-nya. Nah, kemudian ada dua alternatif, dua metode untuk aksesnya. Dokter bisa melakukan puncture di arteri femoralis atau melalui arteri radialis. Untuk jantung dokter lebih senang melalui arteri radialis karena lebih hasil recovery ke pasien lebih cepat, lebih nyaman. Ya, ini contoh akses melalui radial seperti ini. Jadi kalau kita lihat posisi siam cath lab-nya ini itu diputar miring seperti ini. Kalau melalui femoral aksesnya berarti tube-nya itu diarahkan ke area pinggang. Ya, ini area untuk penusukannya daerah sini, sekitar sini, inguinalnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang perawat yang scrub, dia harus menyiapkan semua alat-alat yang sterilnya, kemudian bekerja sama dengan dokter, membantu dokter pada saat tindakan, dan harus siap dengan kondisi emergensi atau komplikasi pasien. Kemudian untuk teman-teman perawat juga, tapi yang area sirkuler juga dia akan membantu persiapan pasien, penggunaan pemasangan ECG, kemudian komunikasi dengan pasien, bekerja sama dengan staf yang lain. Kemudian ada tim berikutnya itu yang untuk hemodinamik monitoring, ini bisa perawat atau teknisi kardiovaskular. Jadi dia akan membantu memonitoring pasien pada saat tindakan. Ya, jadi dia kerjanya di luar area sini ya. Jadi dia untuk monitor pasien. Yang dilihat itu seperti ini tampilannya. Jadi ada gambaran ECG-nya, ada gambaran pressure-nya, kemudian ada gambaran heart rate-nya. Jadi jika terjadi perubahan atau kondisi emergensi, maka teman-teman yang di hemodinamik ini akan menginformasikan ke dokter. Jadi ini tampilannya seperti ini. Dan ini harus selalu nyala pada saat tindakan. Pasien dipindahkan. Nah, untuk radiografer sendiri perannya untuk di cath lab seperti ini. Jadi mulai pre-prosedur, sebelum prosedur, pada saat prosedur, dan post-prosedur. Jadi sebelum prosedur itu, teman-teman radiografer menghidupkan alat, kemudian input data pasien, memilih aplikasi yang sesuai dengan dokternya. Jadi kalau misalkan dokternya jantung, aplikasinya itu harus jantung atau kardio yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dokter radiologi atau neuro itu menunya itu dia DSA atau vaskular. Kemudian pada saat prosedur, apa yang dilakukan oleh radiografer itu adalah mengatur ketinggian meja, menggerakkan meja, kemudian melakukan
pergerakan rotasi angulasi, lalu mengerti untuk tombol-tombol bagaimana mengatur magnifikasi, pembesaran, kemudian mengatur kolimasi, melakukan pengukuran untuk kuantitatif analisis. Ya, ini salah satu contoh radiografer, posisinya di sebelah sini biasanya jauh dari area yang steril. Ya, ini seperti ini. Jadi selalu posisinya menyendiri kalau radiografer ini. Ini contoh kuantitatif analisis itu adalah pengukuran, metode pengukuran pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya ini diukur jika ada penyempitan, kemudian diameternya berapa, diameter stenosisnya berapa, panjangnya berapa. Nah, ini biasanya radiografer yang harus melakukan pengukuran berdasarkan instruksi dokter. Jadi di sini nanti ada informasi stenosis diameternya sekian, panjangnya sekian. Nah, jadi dokter akan menentukan berapa panjang diameter stent yang diperlukan, yang dipasang untuk pembuluh darah tersebut. Ya, kemudian radiografer juga harus memahami proyeksi-proyeksi seperti ini, LAO, RAO, kranial, kaudal. Ya, contohnya seperti ini. Gambarannya nanti seperti ini. Nah, untuk vaskular sendiri biasanya tidak terlalu banyak proyeksi, hanya AP dan lateral saja. Untuk post prosedur, nantinya radiografer akan mentransfer data ke PACS, burning data ke CD, kemudian memprint hasil gambaran angiografinya. Ini salah satu contoh tindakan cath lab, di mana kalau kita lihat yang di sini, ini adalah radiografernya. Ini salah satu contoh gambar ketika saya. Jadi kalau kita lihat kondisinya seperti ini, jadi radiografer yang pakai apron baju ungu, ini radiografernya. Kalau kita lihat bagaimana dia melakukan membantu pada saat tindakan. Kalau kita lihat di posisi baju biru ini yang steril, itu ada dokter, ada perawatnya. Jadi ini salah satu contoh tindakan di ruangan cath lab ya. Ya, hasil gambarannya nanti seperti ini. Jadi pada prinsipnya gambaran koroner ini harus selalu di dalam monitor, tidak boleh terpotong. Nah, apa yang harus dilakukan radiografer untuk meningkatkan kualitas gambaran? Jadi dari mulai pemilihan aplikasi, melakukan magnifikasi, kolimasi, kemudian bagaimana mengatur detektor sedekat mungkin ke pasien. Ini adalah contoh-contoh tombol yang standar yang ada di cath lab. Jadi ada disable, enable X-ray. Ini gunanya untuk membantu menghindari keluarnya X-ray secara tidak sengaja. Kemudian ada roadmap untuk membantu dokter pemetaan pembuluh darah. Jadi dengan 1 kali injek kontras, maka dokter bisa mendapatkan gambaran pembuluh darah untuk membantu mencari jalan menuju organ yang dituju. Kemudian ada magnifikasi, kemudian ada reset, fluorobuzzer, shutter. Ini semuanya memang yang harus dipahami oleh radiografer. Jadi pada akhirnya nanti bekerjanya harus tim, jadi tidak bisa sendiri. Jadi kalau misalkan di
modality lain itu kita semua harus ada prinsip proteksi radiasi di ruangan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi risiko ke staf dan stokastik. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada azas atau prinsip safety radiasi dari mulai justifikasi di mana manfaatnya harus lebih besar dari risiko. Nah, mungkin kemudian limitasi pembatasan radiasi yang diterima tidak boleh melebihi dari batas ambang. Adalah ini digunakan untuk staf. Jadi dari mulai jarak kalau bisa agak jauh dari sumber, kemudian bagaimana mengatur fluoroskopi secepat mungkin, kemudian menghindari proyeksi yang di satu area, satu proyeksi dan dalam waktu cukup lama. Kemudian karena di sini ada perhitungannya juga, kalau misalkan makin proyeksinya akan makin oblik, maka akan meningkatkan ISD-nya, yaitu entrance surface dose-nya. Kemudian untuk ke pasien, tadi ini ke pasien ya, ini sebenarnya ke pasien. Kalau untuk ke staf seperti ini, jadi untuk staf itu bagaimana penggunaan apron, tiroid, Google, kemudian ceiling radiation, table radiation-nya. Jadi harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan area X-ray. Ya, ini adalah penggunaan alat proteksi radiasi ketika di cath lab, dari mulai apron, TLD, radiation shield, kemudian ada tabir, ada pendos. Ya, ini alat tekniknya, artinya penggunaan radiasi serendah mungkin, mengatur jarak, kemudian penggunaan shielding, penggunaan aplikasi yang sesuai, lalu menjaga jarak antara objek atau badan pasien itu jangan terlalu dekat, jadi harus agak jauh dari sumber. Akan tetapi untuk detektor itu harus dekat mungkin ke pasien. Jadi harus dipertimbangkan juga penggunaan fluoroskopinya, kemudian pengaturan kolimasi. Nah, dose area produk ini adalah pengukuran, jadi kuantitas yang digunakan dalam menilai risiko radiasi dari diagnostik pemeriksaan. Jadi setiap selesai pasien itu akan keluar hasil DAP dan air kermanya. Nah, jadi pengertiannya seperti ini. Kalau kita lihat, jadi ini seperti kalau seperti sebuah air yang disemprot dari selang melalui sebuah jendela. Jadi kalau kita lihat sini, itu DAP-nya itu adalah area yang nomor 34 ini. Nah, untuk air kerma, itu areanya yang di sini nih. Jadi sebenarnya, jadi dia ada titik spot yang di sini, di mana nanti ini yang sistem akan menghitung air kerma ke pasien. Jadi gambarannya nanti akan muncul di area kiri bawah ini, di mana nanti ini ada DAP dan air kerma yang terakumulasi setiap tindakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatur dosis ke pasien? Dengan banyak teknologi saat ini memang kita bisa menggunakan fluoro. Jadi fluoro itu bisa kita simpan radiasi jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan Cina. Kemudian bagaimana menggunakan roadmap sebagai panduan. Jadi kalau tanpa roadmap, dokter harus melakukan kontras berkali-kali, melakukan SINA berkali-kali. Ya, kemudian untuk cath lab itu sendiri tetap akan berkembang terus, dari mulai penggunaan 3D, kemudian penggunaan roadmap, lalu diikuti dengan kemampuan dari third party itu yang artinya device-device yang lain, di mana dia akan membantu pada saat tindakan juga, seperti iPush ini, intravascular ultrasound. Ini adalah contoh secara detail. Kalau kita lihat yang gambar sebelah kiri, ini tanpa fitur aplikasi. Kalau dengan aplikasi, maka kita bisa lihat struktur stand-nya jauh lebih jelas. Ini juga untuk melihat stand. Nah, kemudian ini adalah fitur di mana kita bisa melihat roadmap untuk koroner itu sudah ada. Jadi kalau tanpa roadmap, maka gambarannya akan blank seperti ini. Kemudian berikutnya, ini ada fitur di mana kita bisa melakukan satu kali injek dalam satu kali SINA. Kemudian ini ada contoh gambaran 3D-nya. Jadi untuk cath lab sekarang juga sudah bisa membuat 3D seperti ini. Kemudian fitur berikutnya, kita bisa menggunakan gambaran CT scan. Gambaran dari CT scan, CT angio itu kita impor, kemudian diimpor di cath lab, lalu kita bisa overlay gambarannya. Ya, ini ada fitur lagi di mana bisa melihat tumor di hepar dengan panduan software. Jadi dengan bantuan software, kita nggak perlu lagi nyari-nyari feeding arteri mana yang memberikan makanan ke tumor. Intravascular ultrasound ini sebenarnya merek lain yang membantu pada saat tindakan di cath lab juga. Jadi ini pengambilan gambarnya dia menggunakan ultrasound juga. Di mana kalau gambaran cath lab itu nggak bisa melihat dalamnya pembuluh darah. Jadi dengan gambaran ultrasound bisa melihat lumen di dalam lumen pembuluh darah. Lalu berikutnya ini contoh gambaran di mana gambaran echo itu bisa overlay dengan gambaran cath lab. Sekian dari saya, itu saja. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semua terkait materi yang saya berikan hari ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Azwar Arlis yang telah memaparkan materi Basic Cath Lab pada sesi kuliah tamu pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung on mic ataupun mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Silakan jika ada yang bertanya. Memang ini kalau boleh saya sambil sharing gitu ya. Ini dulu ketika kuliah tahun 2000-an, tahun 98 itu memang materi cath lab ini sangat hampir hanya overview saja sih waktu itu. Dan saya overview cuma 2 hari di harapan kita. Akan tetapi ketika lulus, ternyata saya langsung masuk ke cath lab. Nah, di situ memang boleh dibilang shock juga.
shock-nya itu ya karena materinya sangat sudah ada perbaikan dari Poltekkes, di mana materi ini sudah diberikan di awal untuk mahasiswa. Jadi saya harap momen ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Jadi nanti ketika lulus kuliah itu sudah ada bayangan, oh CATLAB itu yang pernah kita tahu itu seperti ini. Itu saran saya. Ya, baik Bapak. Mungkin bila tidak ada yang bertanya, saya izin bertanya ya Bapak. Boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aura Virgita, mahasiswa D4 Pro tingkat 2. Itu sendiri kan termasuk pemeriksaan yang kompleks, Ya. yaitu materi tersebut. Ya. Yang saya ingin tanyakan, untuk pelatihan CATLAB itu sendiri itu di mana dan seperti apa? Terus pertanyaan selanjutnya, pada satu kali tindakan kateterisasi jantung, itu perkiraan membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Oke, terima kasih Aura pertanyaannya. Jadi untuk di CATLAB itu sendiri, pelatihan untuk pelatihan itu sendiri memang boleh dibilang tidak seperti di radiologi ya, di mana kita bisa PKL gitu ya, praktek. Saya belum pernah lihat ada mahasiswa yang praktek di situ. Mungkin karena memang di CATLAB itu tidak bisa untuk dari sisi kalau level mahasiswa itu belum bisa. Itu ada di Sarjito juga. Itu biasanya dari rumah sakitnya kerjasama. Jadi rumah sakit yang dari daerah, dia akan mengirimkan radiografer ke rumah sakit di referensinya itu di Harapan Kita, di RSCM, kemudian di Sarjito ada, di Karyadi ada, di Makassar. Jadi hanya rumah sakit tertentu yang menerima pelatihan untuk radiografer. Nah, pelatihannya itu ada sekitar 3 bulan untuk pelatihan untuk radiografer untuk di CATLAB. Jadi akan belajar basic anatomi dulu, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan langsung ke alatnya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua mengenai berapa lama tindakan di CATLAB gitu ya? Iya betul Bapak. Ya, bervariasi dan tergantung kasus. Kalau misalkan tindakan jantung, kalau gambarannya normal 15 menit selesai gitu. Tapi kalau misalkan perlu pemasangan stent, nah itu diperlukan waktu bisa sekitar 1 jam atau 2 jam total tindakannya, bukan total X-ray-nya ya, total tindakannya. Nah, memang tergantung seberapa kompleks kasusnya gitu. Jadi paling cepat itu 15 menit kalau kondisi normal, tidak ada komplikasi yang lain, tidak ada gitu. Seperti itu. Bervariasi, 2 jam bisa 3 jam gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Afrian, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pertanyaannya adalah, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat hasil gambaran dari CATLAB itu jadi kurang maksimal? Gambaran yang menyebabkan tidak maksimal itu ada banyak faktor. Pertama, bisa jadi kesalahan dalam pemilihan aplikasi.
kemudian kesalahan dalam memahami fitur-fitur itu bisa menjadi penyebab juga. Lalu faktor lainnya itu biasanya kalau untuk jantung, jadi kita harus objek itu memang harus sedekat mungkin dengan detektor. Makin jauh objek dengan detektor, maka gambarannya memang akan hamburannya memang akan makin banyak. Jadi resolusinya akan noise gitu ya gambarannya. Kalau untuk fitur yang paling penting yang tadi saya sampaikan, bagaimana pemilihan parameter yang harus disesuaikan dengan dokternya. Jadi kalau dokternya jantung, kita harus pilihnya yang modenya itu mode kardio. Tapi kalau misalkan dokternya dokter radiologi atau neuro, nah itu modenya itu harus mode yang DSA atau vaskular. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Abdul Munir. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan itu berapa mili ya Pak? Dan yang kedua, cath lab sendiri apakah ada pemasukan kontras melalui media vena ataukah memang harus lewat arteri? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk berapa milinya yaitu kembali lagi ke klinisnya ya. Rata-rata kalau untuk normal itu sekitar 50 mili kalau untuk jantung ya, kira-kira. Kalau memang harus dilakukan pemasangan stent dan lain sebagainya, itu bisa 100-150 mili, bisa sampai 200 mili. Memang penggunaan kontras disarankan serendah mungkin, makanya kita harus mengingatkan ke dokter kalau harus mengingatkan tuh ke dokter, radiografer mengingatkan tuh ke dokternya bahwa kontrasnya sudah maksimal gitu. Jadi itu memang boleh menyampaikan seperti itu ke dokter. Dok, kontrasnya udah 200 gitu atau udah 300, itu kita sampaikan seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya untuk arteri ya. Jadi memang kebanyakan itu sangat jarang ya. Seperti di jantung itu kalau vena itu hampir jarang sekali kelainan di vena. Jadi selalu di arteri koronari, kemudian untuk arteri karotid, arteri cerebralis, arteri peripheral itu arteri yang paling sering, yang paling banyak indikasi penyakitnya. Jadi mulai stenosis, kemudian aneurisma itu semua di arteri. Kalau yang vena seperti venografi sangat jarang sekali. Ini saya baca. Apakah ada pemasangan melalui vena? Memang ada melalui vena, tapi memang jarang ya. Kenapa harus lewat arteri? Ya itu memang kelainan penyakitnya di arteri semua ya. Jadi memang harus lewat arteri. Jadi beda sama ini ya. Kalau misalkan kita diagnostik misalkan CT scan gitu ya, kita melakukan penyuntikan kontras itu kan melalui vena ya. Kontrasnya melalui vena, baru kemudian masuk ke arteri ya. Tapi kalau untuk di cath lab ini langsung ke arteri, tidak melalui vena lagi, karena kita memang langsung ke organ yang dituju.
baca ya Mbak Aura, ini saya bisa baca sih dari Ibadur Rahman. Kasus apa modalitas USG dibutuhkan di CAT-Lab? Ya, kasus apa? Ini ya cukup bagus pertanyaannya. Jadi ditunjukkan gambar ya. Jadi ada contoh gambaran IFUS, di mana IFUS itu bisa melihat intravaskular ultrasound ya, bisa melihat dalam lumennya pembuluh darah. Jadi kalau gambaran angiografi itu kan hanya melihat gambaran dari penampang lumen nggak bisa Recording in dilihat, progress. hanya bisa pakai alat USG. Makanya gambaran modality lain ini memang cukup dibutuhkan pada saat tindakan di CAT-Lab untuk contohnya USG. Pertama, gitu, kasus kelainan jantung anak-anak. Nah, dokter harus USG juga agar apa? Agar nanti Recording in progress. ada kemungkinan ada kesulitan pada saat mencari atau mau melihat anatomi tertentu. Seperti itu. Ya, ada baik, lagi pertanyaan? terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan di Henry dengan pelatihan. Apakah diperlukan pendidikan terapan seperti CT scan, USG, MRI, dan radioterapi? Ya. Jadi memang untuk pemeriksaan di CAT-Lab ini sampai saat ini memang belum ada pendidikan formil di kampus ya, belum ada pendidikan seperti D4 CT scan atau D4 USG, MRI, terapi ya belum ada. Nah, saat ini memang bagaimana caranya agar radiografer itu bisa bekerja di CAT-Lab, maka radiografernya itu harus mengikuti pelatihan di beberapa rumah sakit yang sudah ada pelatihannya ya, seperti di Harapan Kita, di RSCM, di Semarang. Memang nggak semua, jadi memang hanya beberapa rumah sakit saja yang bisa menerima pelatihan radiografer khusus untuk CAT-Lab. Sebenarnya pelatihan ini hanya memberikan basic aja, basic pengenalan pengoperasian alat. Nah, nanti untuk menjadi lebih skillnya lebih berpengalaman itu memang akan berkembang pada saat nanti bekerja di CAT-Lab. Seperti itu sih saat ini kondisinya. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya terkait proteksi radiasi dari Kiki Rafa. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir dosis radiasi untuk pemeriksaan di CAT-Lab? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengurangi dosis radiasi ke pasien,
dan ke staf itu ada beberapa hal memang yang harus dilakukan oleh radiografer, dan memang setahu saya kadang-kadang kalau nggak ada radiografer di cath lab itu kadang-kadang memang teman-teman perawat atau dokter juga kurang begitu ngerti. Jadi di situ setiap alat itu memang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti contoh mengenai contohnya fitur bagaimana penggunaan fluoro itu yang bisa disimpan. Jadi sekarang itu trennya itu jadi ada dua, tapi itu yaitu fluoro itu untuk viewing gambar dengan dosis radiasi sangat kecil. Kemudian scene acquisition itu adalah metode penyimpanan gambar dengan kualitas gambar yang jauh lebih bagus. Nah, sekarang dengan metode fluoro yang disimpan itu sebenarnya gambarannya pun sudah cukup baik, jadi informasinya sudah cukup bagus untuk dilihat oleh dokter. Jadi itu sebenarnya salah satu cara untuk meminimalisasi dosis. Selain juga bagaimana pengaturan kolimasi, pengaturan filter, kemudian ada lagi pengaturan kalau untuk DSA itu ada pengaturan frame rate ya. Frame rate itu kecepatan pengambilan gambar. Jadi makin cepat pengambilan gambar, dosisnya makin tinggi. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan klinisnya. Kalau sebenarnya tindakannya membutuhkan frame rate rendah, jangan pakai yang tinggi. Itu makanya kadang-kadang di lapangan banyak yang tidak paham kondisi seperti itu. Kalau ada radiografer, biasanya dia akan membantu memberikan saran ke dokter seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kita masih ada waktu untuk sesi kuliah tamu pada hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Afrian, Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaan yang pertama, untuk angiografi itu ada kardio dan DSA, berarti apakah mereka punya prosedur pemeriksaan yang berbeda, Pak? Iya, betul. Betul. Jadi pemeriksaannya berbeda. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dokter jantung, berarti dia mode kardio. Bisa nggak jantung pakai mode DSA? Ya bisa aja, tapi bukan buat jantung. Dia mau periksa yang lain. Jadi kalau dokter jantung itu ada juga yang dia melakukan tindakan periferal. Jadi ada beberapa dokter jantung yang bisa melakukan periferal. Nah, untuk melakukan periferal itu dia perlu DSA. Jadi bisa aja dokter jantung pun pakai DSA bisa. Jadi kalau misalkan, tapi sebaliknya kalau dokter neuro atau dokter radiologi melakukan tindakan di cath lab, pastinya dia akan pemilihan modenya itu pastinya DSA, bukan mode kardio, seperti itu. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan kedua dari orang yang sama, pertanyaannya untuk cath lab, untuk pemeriksaannya kan menggunakan media kontras ya Pak. Berarti sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah dilakukan tes semacam alergi kontras? Dan kalau ternyata pasiennya alergi kontras, bagaimana kelanjutannya ya Pak? Ya, jadi kalau memang sebelum dilakukan tindakan, pastinya akan dilakukan tes. Biasanya dilakukan tes, mungkin bisa di ruangan sebelum ke cath lab itu dilakukan tes dulu di ruangan. Misalkan pasien alergi kontras, kadang dokter harus mempertimbangkan kembali. Kalau misalkan kondisinya emergensi, kalau misalkan pasien serangan jantung, dia alergi kontras. Nah, padahal dia serangan jantung dan harus dilakukan tindakan di cath lab. Nah, kondisi seperti itu dokter harus mengambil keputusan. Untuk alergi kontras itu ada obat untuk contohnya seperti Orodexion ya, itu untuk mengurangi alergi kontras. Jadi kadang-kadang kalaupun memang pasien ada alergi yang nggak terlalu parah, ya dikasih obat Orodexion dan memang dia emergensi harus dilakukan cath lab, ya mau nggak mau tetap harus dilakukan gitu. Jadi kalau memang
dilihat kondisinya. Kalau memang dia pasiennya tidak emergensi, tapi dan alergi kontras, ya karena di cath lab ini kan bukan hanya diagnostik, tapi kan pengobatan atau terapi. Biasanya dokter sudah antisipasi hal itu sih. Jadi kalau misalkan pasien alergi kontras, tapi pasien ini perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk dilakukan di cath lab, maka dokter akan memasukkan obat anti alergi seperti itu. Iya, baik Bapak. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada dari Kiki Rizkyandra. Pertanyaannya, seberapa berpengaruh pemilihan fluoroskopi flavor low normal dan high dalam pemeriksaan angiografi cath lab dalam menekan dosis radiasi? Pastinya sangat berpengaruh sih ya, karena ini kembali lagi pada kebutuhan. Jadi kalau misalkan fluoronya yang low, pasti dosisnya rendah sekali ya, dibandingkan dengan yang high. Akan tetapi kembali lagi nih kepada kebutuhan klinisnya. Kalau misalkan pasiennya obes atau besar gitu ya, jadi ketika menggunakan fluoroskopi modenya yang low, dokter tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat kateternya atau wire-nya. Ya mau nggak mau harus dinaikkan fluoroskopinya ke mode yang lebih tinggi. Bisa coba ke mode normal dulu, kalau masih nggak kelihatan juga, baru dinaikkan ke mode high. Nah, pastinya memang sangat berpengaruh pemilihan dos ini ke pasien. Pastinya akan berpengaruh besar sih, cukup besar. Untuk fluoroskopi ini artinya memang radiasinya sangat kecil sekali ya, fluoro ini, karena itu dia hanya untuk viewing, untuk membantu melihat gambaran. Jadi radiasinya sangat rendah sih. Walaupun pakai yang high pun tetap dia fluoronya di bawah mode yang kita sebut ada cine acquisition. Oke, selanjutnya saya sambil lihat. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Heri Firdaus, mahasiswa D4 Ali Jenjang. Pertanyaannya, apabila radiografer yang ingin pelatihan tadi disebutkan diajukan dari rumah sakit yang mengajukan ke tempat rumah sakit yang menerima pelatihan. Pertanyaannya, jika kita ingin pelatihan cath lab dengan permintaan sendiri, apakah bisa? Bisa sih, cuma kalau permintaan sendiri itu memang sampai saat ini saya belum pernah lihat ya. Biasanya sih dari rumah sakit yang dituju ya. Kalau mengajukan sendiri itu bisa saja. Jadi kalau memang mau mengajukan permintaan untuk pelatihan cath lab, bisa menanyakan ke radiografer seniornya yang di cath lab di rumah sakit yang dituju, prosedurnya seperti apa. Mungkin ada yang bisa menerima atas permintaan sendiri, ada yang enggak. Jadi seperti itu sih, ditanyakan langsung ke rumah sakitnya. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya, apakah ada radiografer advanced cath lab di Indonesia? Sebagaimana radiografer advance pada CT, MRI, atau USG yang diakui dokter jantung juga? Radiografer advance itu sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk radiografer di cath lab itu sampai saat ini kita memang belum ada untuk jenjang terapannya ya. Seperti
D4 CT, MR, radioterapi. Jadi untuk cath lab memang sampai saat ini belum ada. Nah, apakah ada radiografer advanced cath lab? Jadi kalau advanced cath lab ini kita asumsikan dengan berapa lama pengalaman dia di cath lab. Jadi teman-teman radiografer yang sudah bekerja di cath lab lebih dari 1 tahun itu sebenarnya sudah boleh dikatakan itu sudah advance dari sisi pengalaman ya, seperti itu. Nah, tergantung prosedurnya. Jadi kalau misalkan tindakannya hanya jantung saja ya berarti dia advance-nya di jantung. Tapi kalau ada tindakannya hanya DSA cerebral saja gitu ya, seperti rumah sakit PON, berarti dia advance-nya di tindakan DSA cerebral. Nah, jadi memang untuk cath lab ini memang cukup unik. Jadi ada spesialisnya sendiri. Ada yang memang khusus jantung, ada yang memang khusus cerebral, ada yang mix gitu, ada yang bisa dari kepala sampai kaki. Memang tergantung daripada rumah sakit itu sendiri, seberapa banyak spesialis yang bekerja di cath lab, seperti itu. Tapi kalau biasanya itu teman-teman yang udah setahun di cath lab itu artinya ya memang sudah advance sih, sudah bisa diakui oleh dokter jantung atau dokter lainnya. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Dari Kiki Rizkyandra, pertanyaannya, apa perbedaan diagnostik MSCT kardiak dengan pemeriksaan cath lab PEC or CAG? Kenapa setelah MSCT tetap harus dilakukan pemeriksaan PEC or CAG kembali? Jadi tadi seperti mungkin dilihat di slide saya mengenai modality diagnostic imaging, di situ kalau kita lihat ada modality CT, MR, itu sebenarnya kan hanya untuk diagnostik, bukan untuk terapi ya. Nah, jika ditemukan kelainan pada pasien, maka tahap selanjutnya harus dilakukan pengobatan atau terapi. Nah, pengobatan atau terapinya ini itu dilakukan di cath lab. Jadi memang cath lab ini selain untuk diagnostik juga untuk terapi atau pengobatan. Jadi itu jawabannya seperti itu. Jadi kenapa setelah MSCT harus dilakukan pemeriksaan CAT kembali? Kadang CT itu kan ada kelemahan juga jika memang ada plak di area koroner, itu nggak bisa melihat dalamnya koroner. Jadi itu kelemahan CT. Jadi untuk memastikan apakah koronernya ini benar-benar normal atau enggak, ya biasanya beberapa kasus jadi seperti itu. Jadi setelah di CT scan, wah ternyata gambarannya plak semua. Dokter nggak yakin ini stenosis apa enggak, dirujuklah ke cath lab. Jadi setelah di CAT, dicek ternyata pembuluh darahnya normal. Ya udah, berarti memang calcified plaque-nya itu hanya mengisi di area luar, bukan area dalam koronernya, seperti itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Jihatur Rahim, pertanyaannya, apakah jika ada, rentang waktunya berapa lama ya Pak? Jadi untuk di cath lab itu ada evaluasi di RR ya, recovery room. Jadi biasanya itu kita mau lihat apakah ada komplikasi atau biasanya yang timbul setelah tindakan. Contohnya misalkan akibat kontras, kadang-kadang dia muncul setelah tindakan. Nah, ada juga biasanya ditaruh dulu di RR sekitar 15 menit gitu. Ada juga yang langsung ditaruh di ruangan rawat. Atau ada juga yang langsung diletakkan di ICU. Nah, jadi tergantung pemeriksaannya. Kalau hanya diagnostik aja, biasanya nggak terlalu
nggak terlalu lama sih untuk evaluasinya. Tapi kalau untuk tindakan pos pemasangan stent di jantung, nah itu perlu evaluasi ke pasien lagi, bisa sampai 1 kali 24 jam. Jadi untuk melihat efek samping apa, karena yang dimasukkan itu kan stent itu benda asing ya, jadi kadang mesti dievaluasinya di situ. Tergantung kembali lagi tergantung pemeriksaannya ya. Jadi kalau berapa lamanya itu tergantung. Bisa cepat, bisa hitungan menit, atau bisa hitungan jam, atau bisa hitungan hari. Tergantung kasus dan seberapa kompleks penyakitnya. Ya, itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak telah menjawab seluruh pertanyaan dari para peserta. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kuliah tamu pada hari ini. Sebelum para peserta acara kegiatan kuliah tamu perkembangan teknologi radiologi jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 tahun 2021 dengan tema Basic Cath Lab dibolehkan untuk keluar dari Zoom. Para peserta dimohon untuk menyalakan video pada Zoom untuk melakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, kami persilahkan. Baik, Aura, terima kasih. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Baik, semuanya melihat ke arah kamera. Kita mulai dari slide pertama ya. Oke, slide selanjutnya. Baik, Aura sudah selesai untuk dokumentasi, kembalikan kepada Aura. Ya, terima kasih Anissa. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara kegiatan kuliah tamu perkembangan radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta. Selaku pembawa acara kegiatan kuliah tamu perkembangan teknologi radiologi jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 tahun 2021 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur dan rangkaian kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, serta seluruh para peserta acara kegiatan kuliah tamu perkembangan teknologi radiologi jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 tahun 2021. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Azwar Arlis yang telah menyampaikan materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua yang menyimak dan mendengarkan. Serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini hingga rangkaian terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada acara kuliah tamu selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi materinya nanti. wabarakatuh. Waalaikumsalam.